Agama Islam sudah mengatur semuanya tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Firman-firman Allah dan hadis Rasulullah menjadi rujukan bagi umat Islam. Jangan melanggar apa yang sudah diatur dan sesuai syariat, apalagi sampai membuat peraturan-peraturan sendiri. Sekarang tidak sedikit dijumpai seorang istri yang membangkang kepada suaminya, berkelakuan tidak baik terhadap suaminya, bahkan ada yang sampai memaki suaminya. Padahal suaminya merupakan seorang pria yang saleh, baik akhlaknya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Sabda Rasulullah SAW, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, disebabkan mereka kufur." Ditanyakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini ulasan dosa istri terhadap suami yang menjerumuskan istri ke neraka. 1. Mengabaikan wewenang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Rumah tangga dipimpin oleh suami dengan segala peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam dan Rasulullah SAW. Sudah seharusnya istri menuruti semua bentuk peraturan atau perintah suami. Rasulullah menggambarkan seandainya seorang suami memerintahkan suatu pekerjaan berupa memindahkan Bukit Merah ke Bukit Putih atau sebaliknya, maka tiada pilihan bagi istrinya selain melaksanakan perintah suaminya. Dua, menentang perintah suami. Di dalam rumah tangga, sudah kewajiban seorang istri untuk mematuhi suami dan taat kepada suami. Istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan atau suruhan, asal masih dalam hal kebaikan. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari hadis dapat disimpulkan, istri harus taat kepada suaminya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap paling utama. 3. Menolak untuk bergaul dengan suami, hubungan suami istri. Allah sudah mengatur manusia berpasangan dan untuk memperoleh keturunan. Pasangan pria dan perempuan diikat dalam sebuah pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pasangan tersebut sudah halal dan saling melengkapi untuk mempunyai keturunan. Di dalam Islam, seorang istri yang menolak ajakan suami untuk bergaul berarti ia, istri, membuka pintu laknat dari Allah terhadap dirinya. 4. Tidak menemani suami tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Jika seorang istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin suami terlebih dahulu. 5. Memaksa dan memberatkan beban suami dalam mencari nafkah. Kewajiban suami adalah mencari nafkah atau rezeki yang halal untuk memenuhi kecukupan rumah tangganya. Tugas suami hanyalah mencari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur semuanya, baik sedikit maupun lebih. Sebagai istri, jangan pernah sama sekali memaksa lebih dari suami. Terimalah pemberian suami selagi cukup untuk menghidupi. Itulah rezeki yang halal yang dibawa pulang ke rumah oleh suami. Dan rezeki tersebut sungguh besar keberkahannya dibanding rezeki tidak halal. 6. Tidak mau atau tidak pernah berdandan di depan suami. Dalam Islam, istri diperbolehkan hanya berdandan, mempercantik diri atau berhias hanya kepada suaminya saja. Sehingga suami semakin cinta dan sayang kepada istri dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7. Menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Istri yang solehah tentunya selalu menjadi pendamping bagi suami yang baik, bersama-sama beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 8. Mengesampingkan kepentingan suami karena kepentingan lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Sabdanya, suaminya. Saya bertanya, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki? Jawabnya, ibunya. Hadis riwayat Bazar dan Hakim, hadis hasan. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan, seorang istri terlebih dahulu mementingkan suaminya dibanding ibunya atau ayahnya. Istri harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tuanya. Ridha Allah, ridha suami, surga istri mengalir dari suami. 9. Keluar dari rumah tanpa seizin sepengetahuan suami. Dalam Islam, seorang istri menjadi pendamping suami, di mana sudah tugasnya mengurus rumah tangga. Jika istri ingin pergi keluar rumah untuk keperluan apapun itu, harus dengan izin dari suami. Bagaimana jika pergi tanpa izin? Jika pergi tanpa izin, berarti istri sudah melanggar apa yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, dia durhaka kepada suami, dan dia berdosa. 10. Lari dari rumah suami tanpa suami tahu kemana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan yang salatnya tidak bermanfaat bagi dirinya, yaitu hamba yang melarikan diri dari rumah tuanya sampai ia pulang, dan istri yang melarikan diri dari rumah suaminya sampai ia kembali. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Umar. 11. Tidak mau merawat ketika suami jatuh sakit. Seperti penjelasan di atas, kepentingan seorang suami harus didahulukan. Jika istri menolak merawat suami ketika sakit dengan alasan apapun, bahkan sekalipun orang tuanya sedang sakit juga, maka sudah kewajiban bagi istri merawat suaminya. 12. Puasa sunnah tanpa izin saat suami berada di rumah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri tidak halal berpuasa ketika suami ada di rumah tanpa izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut sangat jelas, berpuasa sunnah pun harus dengan seizin suaminya ketika suami berada di rumah. 13. Menaati perintah orang lain di rumah suaminya. Seorang istri jangan pernah sama sekali menaati perintah dari siapapun di rumah suaminya. Satu-satunya orang yang dituruti istri hanyalah suaminya semata. 14. Mengambil harta suami tanpa izinnya. Jangan pernah sama sekali mengambil harta benda suami tanpa izin darinya, walaupun hanya sedikit saja. Sahabat Renungan Islam dimanapun sahabat berada, khususnya kepada perempuan yang sudah memiliki suami, taati dan patuhi perintah suamimu jika masih dalam batas-batas syariat Islam. Jangan pernah sampai suamimu menangis karena kelakuanmu. Itu akan mendatangkan azab dari Allah. Minta maaflah kepada suamimu dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dirimu sebagai istri pernah bersalah walaupun hanya sedikit saja. Jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan rumah tangga, permasalahan dengan suami, jangan jadikan media sosial untuk bercurhat. Jangan cerita kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Wallahu a'lam bishawab.